Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5539. Semangat yang mendebarkan. Permaisuri Taiyin juga terkejut, dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Tanpa diduga, Kaisar Abadi benar-benar berbicara seperti ini, bertindak seperti anjing penjaga di depannya, yang membuatnya merasa sangat puas di dalam hatinya. Perlu dicatat bahwa ketika dia mengikuti Permaisuri Ming Yue saat itu, Kaisar Abadi hanya mendengarkan kata-kata Permaisuri Ming Yue. Dan dia bukanlah tandingan siapapun di lautan bencana abadi ini. Sekarang, Permaisuri Taiyin tidak bisa menahan tawa, pembudidaya hantu memang bisa berubah. Pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Kaisar Abadi, bagaimanapun juga Anda adalah salah satu jenderal di bawah Permaisuri saat itu, bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu? Di halaman samping, seorang wanita dengan temperamen transenden tiba-tiba berjalan perlahan ke arahnya, itu adalah Prifanyin. Dia menatap Taiyin Mingnu dengan dingin dan berkata dengan marah, "Taiyin Mingnu, setelah bertahun-tahun, kesombonganmu menjadi semakin besar. Sekarang kamu telah menduduki wilayah ini. Apakah kamu lupa apa yang ditunggu Permaisuri untukku saat itu? Apakah kamu mengajar?" Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton terkejut, dan semua orang memandang Prifanyin dengan wajah ngeri. "Prifanyin, betapa beraninya kamu berbicara kepada Permaisuri seperti ini." Ledakan. Yuhu raksasa di sampingnya penuh dengan niat membunuh dan berteriak dengan marah bahwa dia akan menyerang Prifanyin secara langsung. Tapi dia dihentikan oleh Taiyin Mingnu. "Prifanyin." Taiyin Mingnu mengerutkan kening dan menatap Prifanyin. Di antara kelompok master di bawah Permaisuri saat itu, Prifanyin, sebagai pemimpin pelayan Permaisuri, adalah yang paling tidak terikat dan paling dekat dengan Permaisuri Ming Yue. Dia juga bisa berbicara di depan Permaisuri. Ketika dia mengikuti Permaisuri, dia melakukan kesalahan dan akan dihukum oleh Permaisuri. Prifanyin berbicara untuknya dan menyelamatkannya dari hukuman. Oleh karena itu, menghadapi omelan Prifanyin, Taiyin Mingnu tidak terlalu marah, dia hanya mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah kamu selalu hidup dalam pengasingan? Mengapa kamu datang ke Pulau Penjaga Bintangku hari ini?" "Pulau Penjaga Bintangmu? Tempat ini jelas merupakan Pulau Penjaga Bintang Permaisuri Ming Yue. Kapan itu menjadi milikmu?" Prifanyin tampak jelek dan memarahi dengan marah. Taiyin Mingnu mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, "Prifanyin, jika kamu datang menemuiku untuk mengenang masa lalu, tidak apa-apa. Tetapi jika kamu datang untuk menuduhku, silakan kembali. Dalam hatiku, tidak perlu menjelaskan kepada kamu jika tidak, jangan katakan itu, jika tidak ada penjagaan dari Kaisar ini. Bagaimana lautan bencana abadi ini bisa begitu damai di tahun-tahun sejak Permaisuri menghilang? Kamu berbicara omong kosong." Prifanyin ingin terus memarahi, tetapi buru-buru dihentikan oleh Kaisar Abadi. "Prifanyin, apa yang dikatakan Permaisuri Taiyin adalah benar. Tanpa Permaisuri, lautan bencana abadi ini tidak akan pernah terjadi, jadilah begitu damai. Berhentilah main-main." Prifanyin memelototi Kaisar Abadi, dadanya naik turun karena marah, "Kamu penjahat." Ya, saya penjahat. "Jangan menjadi penjahat seperti saya," kata Kaisar Abadi cepat. Prifanyin sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Ketika dia bertemu dengan bajingan seperti itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Taiyin Mingnu cukup puas dengan perilaku Kaisar Abadi. Dia memandang Qin Chen dan mereka berdua dan berkata dengan tenang, "Abadi, apakah Anda membawa kedua orang ini untuk dipersembahkan kepada saya?" Kaisar Abadi buru-buru tersenyum datar.
Yang mulia Permaisuri Taiyin, ya, kedua orang ini adalah orang-orang berbakat yang telah saya kembangkan dengan kerja keras di Gunung Guiming. Mereka berdua memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya mendengar bahwa Anda, Permaisuri, sedang mencari pembudidaya hantu di mana-mana. Kembangkan mereka dan bawakan kedua orang ini kepada Anda, Permaisuri. Jika mereka bisa mendapatkan rasa hormat Anda, saya khawatir kedua orang ini tidak akan bisa berkultivasi dalam setengah hidup. Taiyin Mingnu memandang Qin Chen dan Molly, dan berkata sambil terkekeh, keduanya memang orang baik. Jika kamu tertarik, biarkan keduanya kembali bersamaku. Kaisar Abadi tiba-tiba menunjukkan ekstasi, mengucapkan terima kasih berulang kali, dan kemudian berkata kepada Qin Chen dan Molly, kalian berdua belum berterima kasih kepada Permaisuri. Qin Chen dan Molly juga tampak bahagia dan memberi hormat dengan tergesa-gesa, tampak gembira karena terpilih, membuat semua orang di sekitar mereka iri. Oke, jika tidak terjadi apa-apa tinggalkan aku sendiri dan pergi, Taiyin Mingnu melambai kepada Kaisar Abadi. Ini. Kaisar Abadi terkejut dan tiba-tiba tampak gelisah. Dia tidak menyangka Taiyin Mingnu begitu tidak berperasaan, dan dia hanya akan mengusirnya. Bagaimana cara kerjanya? Jika paman dan nona muda saya terjebak di Pulau Bintang 7, saya takut saya akan mati. Taiyin Mingnu mengerutkan kening, mengapa kamu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan? Kaisar Abadi ragu-ragu sejenak, menggosok tangannya dan berkata dengan cemas. Permaisuri seperti ini, bawahanku telah mundur di Gunung Guiming selama ini, tanpa sadar tentang perubahan di dunia luar. Kudengar dunia bawah sangat kacau sekarang. Sayangnya, aku malu mengatakan bahwa bawahan ini. Dalam perjalanan menuju Laut Bencana Abadi, saya disergap dan dibunuh oleh orang-orang dari masyarakat burung hantu-hantu, jika Pri Fanyin tidak datang membantu saya. Saya tidak akan pernah bertemu dengan Anda, Permaisuri. Katakan padaku, apa sih ini? Ketika Permaisuri Mingyue ada di sini, bagaimana mungkin kucing dan anjing ini? Bagaimana bisa seekor anjing berani berkeliaran di sini? Lagi pula, saya adalah seorang jenderal di bawah Permaisuri Mingyue saat itu. Bagaimana saya bisa diintimidasi? Seperti ini terlalu banyak penindasan. Ketika Kaisar Abadi mengatakan ini, matanya langsung memerah. Dia mengangkat tangannya dan menyeka sudut matanya, yang membuatnya merasa sangat sedih. Jika aku tahu sebelumnya, aku seharusnya tidak menyelamatkanmu. Pri Fanyin mengertakkan gigi dan sangat marah. Pemujaan hantu. Pupil mata Taiyin Mingnu sedikit menyusut, seolah dia memikirkan sesuatu, dan hawa dingin tiba-tiba muncul di kedalaman matanya. Sepertinya matahari dan bintang gelap tidak gelisah. Gumam Taiyin Mingnu di dalam hatinya. Matanya menjadi semakin intens. Merasa dingin. Kaisar Abadi masih di sana, menyeka air mata dari sudut matanya dari waktu ke waktu. Isak tangisnya sangat menyedihkan. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa dia adalah seorang jenderal di bawah Permaisuri Mingyue yang kembali ke Gunung Mingshan. Tuannya adalah orang yang berkuasa di puncak kekuasaannya. Orang yang tidak mengetahuinya mungkin mengira bahwa menantu perempuan kecil yang dirampok oleh perampok sedang mencari pengaduan kepada suaminya. Bagaimana menurut Anda? Taiyin Mingnu mengerutkan kening. Kaisar Abadi menyeka air matanya dan buru-buru berkata, Tuan Permaisuri Taiyin, saya mendengar bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas bencana abadi. Saya tidak ingin memikirkan hal lain sampai saya mati. Saya hanya ingin beribadah di gerbang gunung. Tentu saja, jika kamu di masa depan, jika terjadi sesuatu, aku harap kamu, Permaisuri, dapat membantuku lebih banyak. Yang terbaik adalah melindungi Ichigo. Aku akan melewati api dan air tanpa keraguan. Petik 2. Taiyin Nino terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Apakah pembicaraan Yong Jieni Hai tentang seseorang? Dia suka mendengar ini.
Semua orang di Yonggyeonghai hari ini tahu bahwa dia, Sun Nino dan Darkstar Nino memiliki 3 kekuatan terpisah. Masing-masing menempati wilayah dunia. Ketiganya ingin menjadi satu-satunya keberadaan di lautan bencana abadi, tetapi untuk beberapa alasan, kedua belah pihak tidak putus. Ke atas. Sekarang kata-kata Kaisar Abadi jelas berarti bahwa dia ingin berlindung padanya, yang tentu saja membuat Taiyin Mingnu sangat bahagia. Kaisar Abadi adalah pemimpin penjaga di bawah permaisuri Ming Yue saat itu. Dia selalu tidak peduli dengan urusan duniawi dan telah mundur ke Gunung Ming. Hari ini, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerah. Jika tersiar kabar, ketenarannya di dunia bahwa secara alami akan menguasai matahari dan permaisuri Ming, bintang kegelapan. Pluto lebih ortodoks. Oke, kalau begitu kamu bisa pergi ke Pulau Taiyinku dan duduk bersama nanti. Kata Taiyin Mingnu sambil tersenyum. Terima kasih, Permaisuri Taiyin. Kaisar Abadi memberi hormat dengan tergesa-gesa, wajahnya berseri-seri dengan gembira. Fan Yin, jika kamu ingin datang, kamu boleh datang, tetapi jika kamu mengucapkan kata-kata itu lagi, jangan salahkan aku karena tidak melewatkan persahabatan lama kita. Taiyin Mingnu menyelesaikan kata-katanya dan terus memilih. Semua orang segera menjadi energi. Biasanya, ketika Taiyin Mingnu memilih seorang kultivator hantu, dia seringkali harus mengikuti ujian masuk pascasarjana, dan tidak semua orang akan menerimanya. Tapi kali ini, dia tampak dalam suasana hati yang baik, dan hampir semua pembudidaya hantu yang berkontribusi dipilih olehnya untuk dibawa ke Pulau Taiyin. Melihat hal ini, mereka yang telah memberikan kontribusi merasa senang, mereka meniru Kaisar Abadi dan pergi ke Pulau Taiyin untuk memberi penghormatan kepada Wan Qiang. Setelah Taiyin Mingnu berpikir sejenak, dia setuju. Hal ini membuat banyak orang kuat yang hadir bersemangat, dan ketidakpuasan mereka terhadap Kaisar Abadi juga melemah dalam sekejap. Pulau Taiyin, inilah inti dari Taiyin Mingnu, mereka yang tidak dekat dengannya belum pernah mendengar bisa langsung ke Pulau Taiyin. Terkejut, semua orang segera menuju ke Pulau Taiyin di bawah kepemimpinan Taiyin Mingnu. Paman, apa yang disetujui Taiyin Mingnu ini agak aneh. Selama terbang lintas, Kaisar Abadi diam-diam mengirimkan pesan, Pulau Taiyin adalah tempat intinya, bagaimana bisa begitu banyak orang pergi ke sana? Qin Chen melihat dengan tenang dan berkata, tidak apa-apa, ayo berjalan dan lihat apa yang bisa dia lakukan. Dia gugup. Pulau Taiyin terletak di area inti Laut Bencana Abadi. Selama dia masuk Pulau Taiyin, ia dianggap telah memasuki kawasan inti Laut Bencana Abadi. Setelah beberapa saat, tirai tipis besar langsung muncul di depan semua orang. Layar cahaya sungai panjang mayat hidup. Qin Chen terkejut. Layar cahaya di depannya persis dengan layar cahaya sungai panjang mayat hidup yang dia temui sebelumnya, tetapi satu terletak di laut dalam dan yang lainnya berada di atas. Lautan Bencana Abadi. Setelah sampai di depan tirai tipis, Taiyin Mingnu dan rombongan langsung berhenti. Yuhu raksasa berbalik dan berkata dengan dingin kepada orang-orang yang berhenti, semuanya, tirai tipis di depan Anda adalah area inti dari Laut Bencana Abadi. Untuk mencegah orang dengan motif tersembunyi masuk ke dalam, Anda hanya bisa masuk setelah melewati deteksi tirai cahaya. Anda dapat memasuki area inti Laut Bencana Abadi dan menuju ke Pulau Taiyin. Mendengar ini, hati Qin Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.